Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Amelia dengan NIM 2570071 ingin mempresentasikan materi singkat tentang pendidikan berkualitas. Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan daerah, berperan dalam transfer ilmu, pembentukan karakter, dan kompetensi untuk menghadapi dinamika global. Secara global, SDG 4 menetapkan pendidikan berkualitas sebagai tujuan keempat, yaitu mengamanatkan hak pendidikan yang inklusif, adil, dan bermutu bagi setiap warga negara. Pendidikan berkualitas didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang menghasilkan lulusan dengan kompetensi akademik, karakter, dan keterampilan abad ke-21, yaitu literasi dasar, digital, kreativitas, berpikir kritis, dan komunikasi dalam kolaborasi. Dalam hal ini, sering pertanyaan yang muncul yaitu bagaimana konsep pendidikan berkualitas sesuai dengan SDG 4 dapat diwujudkan di Indonesia. Faktor apa saja yang mempengaruhi dan bagaimana mengatasi kendala yang ada. Untuk itu, tujuan penulis yaitu artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep pendidikan berkualitas sesuai dengan standar SDG 4. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Yang ketiga, mengidentifikasi kendala dan tantangan pelaksanaan pendidikan berkualitas di Indonesia. Yang keempat, memberikan rekomendasi, kebijakan, dan implementasi untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Untuk ringkasan isi pembahasan, yang pertama yaitu ada konsep pendidikan berkualitas atau SDG 4. Yang pertama, pendidikan inklusif, adil, dan berkelanjutan. Yang kedua, menekankan proses dan dukungan pembelajaran bukan hanya hasil. Yang ketiga, sesuai dengan prinsip UNESCO. Yang keempat, fokus pada akses pendidikan gratis, kesetaraan gender, inklusif, vokasi, relevan, serta peningkatan literasi dasar dan digital. Yang kedua, ada faktor penentu kualitas pendidikan. Yang pertama, ada akses pendidikan yang merata antar wilayah. Dua, kompetensi guru, ada pedagogik, teknologi, pengembangan berkelanjutan. Tiga, kurikulum relevan dan berbasis kompetensi. Empat, lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan sportif. 5. Yaitu peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung pembelajaran. Selanjutnya ada ringkasan isi pembahasan yaitu tantangan dan upaya. Tantangan pendidikan berkualitas yang pertama ada ketimpangan fasilitas. Daerah yang terpencil, yang tertinggal fasilitas dan kekurangan media pembelajaran dan segala halnya. Yang kedua ada literasi nasional yang masih rendah. Yang ketiga ada kualitas dan kompetensi guru. Yang keempat ada kesenjangan akses teknologi dan internet. 5. Ada minimnya keterlibatan masyarakat. 2. Ada upaya peningkatan. 1. Pelatihan dan peningkatan kompetensi guru. 2. Pemerataan fasilitas dan teknologi pendidikan. 3. Ada pembaruan kurikulum sesuai dengan kebutuhan masa depan. 4. Ada kolaborasi sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Jadi untuk kesimpulan, pendidikan berkualitas merupakan fondasi pembangunan berkelanjutan yang dipengaruhi oleh pemerataan akses, kualitas guru, kurikulum, dan lingkungan belajar. Tantangan seperti kesenjangan wilayah, rendahnya literasi, dan mutu guru yang belum merata menuntut adanya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, guru, keluarga, dan masyarakat. Jadi sarannya yaitu pemerintah perlu mempercepat pemerataan fasilitas dan penguatan kebijakan inklusif. Guru perlu didukung melalui pelatihan berkelanjutan, kurikulum harus adaptif terhadap kebutuhan abad ke-21, serta sekolah, orang tua, dan masyarakat perlu bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.